Nah, di sini perhatikan tidak ada tombol akhiri pendaftaran, ya kan? Sekarang kita checklist. Kita akan mendapatkan lokasi mekanisme seleksi observasi kita. Baiklah sobat semuanya, saat-saat terakhir, bagian terakhir yang perlu kita periksa pada saat melakukan pendaftaran P3K ini adalah kita mengakhiri proses pendaftaran. Mengakhiri proses pendaftaran ini nanti sama halnya kita itu mengirim berkas pendaftaran kita ke instansi masing-masing untuk nanti diperiksa, sehingga nanti kita bisa masuk ke meja administrasi dari instansi untuk nanti dicek ya, dan nanti akan diluluskan dalam seleksi administrasi. Nah, berikut ini kita akan berbagi sebuah tutorial bagaimanakah cara mengakhiri pendaftaran P3K 2022 serta berbagai macam permasalahannya yang tentunya teman-teman sering tanyakan pada komentar di video sebelumnya. Kira-kira poin penting apa saja yang wajib kita periksa dan kita pastikan benar, supaya nanti kita bisa lulus seleksi administrasi pada P3K Guru 2022 ini. Dikarenakan untuk lulus seleksi administrasi itu nanti akan sangat menentukan apakah kita bisa lanjut untuk seleksi berikutnya ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat ya, untuk di bagian resume inilah merupakan tahap akhir sebelum kita melakukan pengakhiran pendaftaran atau mengakhiri pendaftaran P3K Guru 2022. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian resume, yaitu di bagian akhir, di tempat dimana kita bisa melakukan pengakhiran pendaftaran. Nah, pada bagian ini teman-teman silahkan dicek kembali, yaitu dari masing-masing tab ya, mulai dari biodata, kemudian jenis seleksi, kemudian formasi, kemudian pengisian riwayat, mulai dari deskripsi diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman cek kembali untuk dokumen-dokumen yang diupload. Apakah sudah benar sesuai dengan persyaratan instansi, sesuai dengan formasi yang kita lamar ataukah belum? Kalau misalkan belum, di sini teman-teman wajib untuk dilakukan pengecekan ulang ya. Berikutnya pada bagian ini, sebelum kita mengakhiri pendaftaran, di sini teman-teman perlu perhatikan untuk masing-masing ini perlu kita checklist dulu semua ya. Seperti halnya di sini yang setelah disampaikan di bagian paling bawah, yang mana di sini kita memeriksa semua isian datanya. Nah, di sini ada pesan, yaitu pastikan dokumen yang diunggah itu sudah benar dengan tulisan dan gambar yang tampak dengan jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek isi setiap dokumen, kalian bisa klik lihat pada masing-masing dokumennya. Kemudian periksa kembali persyaratan yang disyaratkan pada pengumuman instansi. Jika ada ketidakcocokan dengan persyaratan pada halaman ini, maka harap melapor kepada instansi Anda melamar. Nah, penggantian dokumen persyaratan setelah resume ini tidak dapat dilakukan. Nah, hal penting yaitu setelah kita mengakhiri pendaftaran, maka kita nggak akan bisa kembali untuk memperbaiki data ataupun juga mengganti berkasnya. Selanjutnya teman-teman di sini perlu diperhatikan untuk mengakhiri pendaftaran, di sini kita harus checklist semua ya. Checklist semuanya sehingga nanti akan muncul tombol akhiri pendaftaran. Nah, saat ini tidak muncul tombol akhiri pendaftaran. Itu kira-kira penyebabnya apa? Tidak muncul tombol akhir pendaftaran dikarenakan kita belum menceklis untuk semua data dan juga isian ya, serta dokumen yang dipersyaratkan pada bagian resume ini. Jika kita tidak muncul tombol akhir pendaftaran, berarti di sini teman-teman belum menceklis pada bagian resume ya. Nah, bagian resume ini kita harus checklist satu persatu sambil kita pastikan apakah datanya sudah benar ataukah belum. Nah, di sini dimulai dari jenis seleksi P3K Guru, sudah benar atau belum? Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian nama instansinya benar apa tidak. Kemudian untuk lokasi observasi nanti include ya dengan data dapat di kita. Kemudian nama, gelar ijazah depan nggak ada ya. Kemudian nama sesuai ijazah ada apa enggak. Nah, ada gimana, ini disesuaikan. Nama pada ijazah ini harus sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Kemudian gelar belakang ijazah ini apakah sudah benar, tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya, kemudian nama perguruan tinggi ini juga harus dicek kembali ya, pendidikannya. Kemudian untuk tahun lulusnya, kemudian di sini pada bagian agama, kemudian semua di checklist ya untuk data-datanya untuk memunculkan tombol akhiri pendaftaran. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian teman-teman cek kembali untuk nomor ijazahnya. Nah, ini kalau misalkan masih ada kekeliruan, kalian bisa kembali lagi
untuk mengeditnya ya pada bagian pemilihan formasi. Termasuk juga untuk tanggal ijazah, tahun lulus, kalian juga cek di sana. Nah, terkait tentang IPK, mengapa di sini IPK kosong? Apakah ini nanti bermasalah? Tentunya teman-teman sudah menyimak di buku panduannya. Ketika kita login dan melanjutkan pendaftaran di SSCASN, di sana tidak ada kolom untuk mengisi IPK atau nilai. Sehingga kalau misalkan di sini kosong, ini kita nggak apa-apa ya. Dan kita lihat di panduan pun juga di sana contohnya itu untuk IPK itu memang kosong. Dan jenis sertifikasi ini ditentukan ketika kita itu tidak memiliki serdik, maka kita jenis sertifikasinya tidak ada. Alamat domisili dipastikan kembali untuk kabupaten kota, termasuk provinsi, nomor HP, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian email yang kita sematkan, termasuk juga untuk jenis disabilitas apa enggak, ini kita bisa checklist ya kalau udah. Nah, berikutnya persyaratan instansi. Nah, di sini kita mendaftar dalam formasi tertentu ya. Itu disesuaikan dengan kualifikasi akademik atau serdik yang kita miliki. Nah, makanya di sini perlu diperhatikan hal yang paling penting. Inilah teman-teman, silahkan cek kembali. Ini adalah dari 4 dokumen ini ya. Yang pertama, kartu tanda penduduk, KTP-nya ini sudah sesuai dengan kita atau belum. Jangan sampai ini kita salah upload KTP ya. Atau di kolom KTP kita uploadnya ijazah, atau di ijazah itu yang diupload KTP, dan sebaliknya. Kita pastikan ketika teman-teman di sini ada fitur tombol lihat, kalian bisa klik di sini untuk melihat apakah ini isinya KTP kita ataukah tidak. Kemudian kalau misalkan sudah dipastikan udah benar, maka kita bisa checklist ya. Kemudian terkait dengan ijazah. Nah, ijazah kita ini sudah sesuai dengan ijazah terakhir kita atau belum? Sudah sesuai dengan ijazah yang kita gunakan untuk melamar formasi kita ataukah belum? Tentunya kalau misalkan saya melamar untuk formasi guru agama Islam, maka di sini ijazahnya ya linear ya, yaitu ijazah S1 PAI-nya. Jangan sampai teman-teman punya ijazah 2, itu misalkan geografi dan PAI, misalkan kita melamar menjadi guru agama Islam tapi ijazah yang kita kirim itulah ijazah S1 geografinya. Tentunya kita kirimnya yang ijazah S1 PAI ya. Kemudian transkrip nilai ini harus include, harus sama dengan ijazah yang kita upload di sini. Teman-teman bisa cek kembali dengan cara klik tombol lihat di sini nanti. Kalau misalkan sudah sesuai semua, kalian bisa checklist. Kemudian pas foto, teman-teman cek kembali apakah pas fotonya sesuai dengan latar belakang merah ataukah belum. Apakah sudah sesuai dengan foto kita? Jangan sampai foto yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau fotonya orang lain ya. Kemudian kita checklist di sini. Kemudian terkait tentang sertifikat mendidik. Nah, di sini kan kita tidak ada tombol lihat. Mengapa nggak ada tombol lihat? Dikarenakan kita ini nggak punya serdik, kita nggak masukkan. Makanya di sini kita nggak muncul. Nah, meskipun di sini serdik ini kita nggak memiliki, di sini wajib kita checklist. Kalau kita nggak checklist, maka nanti kita nggak bisa klik tombol akhiri pendaftaran. Coba kita coba ya. Nah, di sini pada bagian serdik ini kita nggak checklist. Kemudian kita checklist di sini. Checklist di sini. Tombol akhiri pendaftaran ini belum muncul. Coba kita klik di sini. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, ini kalau misalkan belum muncul, ini teman-teman perlu di reload ya. Nah, di sini perhatikan tidak ada tombol akhiri pendaftaran, ya kan? Sekarang kita checklist. Nah, sudah muncul tombol akhiri pendaftarannya. Coba kita buang lagi. Sekarang kita checklist lagi, ada. Di sini belum bisa klik akhiri pendaftaran. Perhatikan selain kita checklist di atas ini, kita juga perlu di checklist di sini. Petunjuk resume ini kita checklist ya. Nah, ini kita checklist. Kemudian di sini saya setuju ini juga di checklist. Nah, kalau enggak kita checklist, kita enggak bisa akhiri. Teman-teman klik di sini, saya akhiri. Nah, setuju. Nah, akan muncul tombol akhiri pendaftaran. Berikutnya untuk mengakhiri pendaftaran, kalian klik sini, akhiri proses pendaftaran, klik di sini. Kemudian perlu ada peringatan, perlu kita camkan ya. Setelah pendaftaran diakhiri dan proses, Anda nggak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua datanya terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin? Kalau iya, kita klik iya. Kalau misalkan kita sudah akhiri pendaftaran, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, yaitu resume pendaftaran calon ASN. Resume pendaftaran semua sudah hilang, dan kita scroll ke bawah, ini ada tombol untuk mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa cek, yaitu kita mencetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran. Kita tinggal klik saja ya di sini. Maka otomatis akan terunduh di sini. Kalian bisa klik di sini untuk melihatnya.
Selanjutnya kita mencetak kartu peserta. Ini adalah seperti ini ya, kartu pendaftaran. Di sini kita akan mendapatkan lokasi mekanisme seleksi observasi kita itu di sekolah kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.